Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah perubahan akibat suhu, atau di sini lebih tepatnya adalah pemuaian. Jika suhu benda naik, maka ukuran benda bertambah. Nah, bertambahnya ukuran benda tersebut akibat kenaikan suhu ini disebut dengan pemuaian. Jadi apakah pemuaian itu? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Nah, pemuaian ini itu dapat terjadi pada benda padat, benda cair, maupun gas. Kita bahas pertama mengenai pemuaian zat padat atau pemuaian benda padat. Umumnya, benda padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya itu harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Alat untuk menyelidiki pemuaian zat padat disebut dengan Mussenbrock. Berikut ini adalah peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sambungan rel kereta api itu tidak boleh dipasang rapat supaya tidak melengkung saat memuai. Karena makanya para pembangun rel kereta api ini sudah memikirkan, jadi sambungannya nggak boleh rapat karena pada siang hari itu besi atau baja pasti memuai, dan kalau dia dipasang rapat dia pasti akan melengkung dan ini bisa menimbulkan kecelakaan bagi kereta apinya. Kemudian untuk pemasangan bingkai jendela juga, jadi bingkai jendela itu tidak boleh terlalu rapat dengan kacanya, harus diberi jarak sedikit sehingga apabila suhu tinggi kaca memuai itu tidak menyebabkan kacanya pecah. Dan kemudian kabel listrik dipasang longgar agar tidak putus saat menyusut di malam hari. Kalian bisa lihat kabel listrik itu pasti dipasangnya longgar, tidak kencang. Kalau dia dipasang kencang, maka malam hari dia dapat putus karena menyusut. Di sini ada contoh, ini ada sambungan rel kereta api yang dipasang renggang. Nah, di sini ada contoh bingkai jendela, ini dipasang longgar juga. Kemudian ini gambar kabel listrik yang dibuat kendor. Ini sama tadi rel kereta api. Kemudian untuk termometer ini juga memanfaatkan sifat pemuaian dari zat cair. Pada jenis logam yang berbeda, maka akan benda logam yang berbeda yang mengalami kenaikan suhu yang sama, dia bertambah panjangnya berbeda-beda. Nah, perbedaan pertambahan panjang tadi itu disebabkan adanya perbedaan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang ini adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nih contohnya misalnya. Jika muai panjang kaca 0,000009 derajat Celcius, artinya jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah 0,000009 meter atau 9 dikali 10 pangkat 9 meter. Nah, simbol koefisien muai panjang ini adalah alfa. Alfa itu seperti ini. Nah, ini simbol dari alfa. Ini dia alfa ya. Ini ada beberapa contoh koefisien muai panjang dari beberapa benda.
Itu ada tembaga itu 0,000017. Aluminium, baja, kaca biasa, dan lain-lain kalian dapat lihat di sebelah sini. Ini penggunaan rumus matematika untuk muai panjang. Jadi kalau alfa, itu alfa sama dengan delta L atau perubahan panjang dibagi panjang awal dikali perubahan suhu. Atau jika yang ingin diketahui panjang setelah pemuaian, maka panjang setelah pemuaian adalah panjang awal ditambah panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Untuk contoh penerapannya nanti kita bahas pada video berikutnya. Kalau tadi ada pemuaian panjang, maka sekarang kita bahas tentang pemuaian luas. Jadi benda yang berbentuk lempengan itu seperti ini. Jadi dia 2 dimensi, itu dia akan mengalami muai luas. Jadi dari tiap sisinya, dilihat dari gambar ini, dari tiap sisinya dia akan mengalami pemuaian. Nah, koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Di sini tidak terlihat simbolnya. Beta itu seperti B. Nah, ini namanya beta. Nilai koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi nilainya beta itu sama dengan 2 kali tadi koefisien muai panjang simbolnya alfa. Kemudian pemuaian volume. Untuk benda 3 dimensi atau benda ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, itu akan mengalami muai volume atau muai ruang jika dipanaskan. Koefisien muai volume itu disimbolkan dengan gamma. Gamma itu seperti ini. Ini gamma. Nah, nilai koefisien muai volume disimbolkan ini ya. Jadi, nilai koefisien muai volume itu sama dengan 3 kali muai panjang. Atau ditulis gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Ya, demikian materinya. Semoga kalian bisa paham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.